Bagi yang mencari ikan besar berwarna-warni, ikan louhan selalu menjadi pilihan yang tepat. Kombinasi warna-warna cerah, pola tanda yang tidak biasa, dan komposisi tubuh yang unik memberikan penampilan tropis yang khas pada ikan ini. Ikan louhan dicirikan oleh perilaku agresif dan tangguh, ini berlaku untuk ikan louhan jantan. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan terlebih dahulu, spesies mana yang akan dicampur dalam akuarium dengan ikan louhan. Jika ditempatkan dengan ikan dengan ukuran yang sama atau bahkan sedikit lebih besar, tidak akan ada konflik di antara mereka. Namun, ikan louhan harus ditemani oleh ikan dengan sifat serupa, agresif atau semi-agresif. Berikut ini jenis ikan yang bisa dijadikan tangmet, dan bisa gabungkan dengan ikan louhan, simak dan tonton sampai selesai. Satu, jaguar ciclit. Ikan jaguar ciclit bisa menjadi tambahan yang bagus untuk akuarium apapun, asalkan dicampur dengan teman yang tepat. Mereka memiliki temperamen yang sangat agresif dan merupakan predator yang tidak boleh diabaikan. Jaguar ciclit juga merupakan ikan yang cukup besar untuk dipelihara, sehingga membutuhkan akuarium besar pula agar dapat hidup dengan baik. Satu-satunya cara untuk mencampur jaguar ciclit adalah dengan menambahkan ikan agresif lainnya ke dalam akuarium. Mereka pasti tidak menyerang ikan besar lainnya, penting untuk menghindari menempatkan tanaman di dalam tangki, karena mereka akan merobeknya dalam waktu singkat, ornamen besar dan kokoh lebih disarankan. Dua, wolf ciclit, adalah salah satu spesies ikan paling agresif yang dapat ditambahkan ke akuarium louhan. Tidak banyak jenis ikan yang dapat hidup di akuarium yang sama dengannya. Hal yang membuatnya menjadi pilihan yang bagus adalah pola tubuh dan warnanya yang menarik. Wolf ciclit memiliki mulut besar dengan bibir tebal dan dahi menonjol. Mereka biasanya memiliki tubuh bertitik khas dengan latar belakang perak atau keemasan. Ada warna hijau dan merah di sekitar kepalanya, sementara sirip dan ekornya memiliki warna hijau dan biru. Sangat mudah untuk membedakan wolf ciclit jantan dan betina, karena betina hampir sepenuhnya berwarna kuning. Salah satu ciri utama dari jenis ini adalah, mereka suka bermain dengan dekorasi yang disukainya. Mereka akan memakan makanan apapun yang disiapkan untuk karnivora air tawar. Tiga, pacu. Ikan pacu adalah jenis lain yang tampak tidak biasa, yang dapat menjadi tambahan yang bagus untuk akuarium Anda. Mereka berasal dari Sungai Amerika Selatan dan ada berbagai spesies ikan pacu untuk dipilih. Yang membuat mereka unik adalah mereka memiliki gigi yang mirip dengan kita. Selain itu ikan pacu bisa menjadi tangmet buat ikan louhan, selain ukurannya yang besar dan bisa mengimbangi keagresifan ikan louhan. Di habitatnya ikan pacu memiliki berat hingga 25 kg, mereka sangat aktif untuk melakukan perjalanan jarak jauh untuk mencari makanan. Tidak seperti ikan piranha, yang karnivora dan memiliki gigi lebih tajam, ikan pacu adalah ikan pemakan tumbuhan dan daging alias omnivora. Empat, red parrot ciclit. Ikan parrot adalah salah satu ras ikan damai, yang direkomendasikan untuk menemani louhan. Dengan warna merah cerah, tubuh pendek, dan kepala yang mirip paruh burung, mereka adalah tambahan aneh untuk akuarium komunitas manapun. Dengan tatapan kosong dan mulutnya yang selalu terbuka, blood red parrot seolah selalu terlihat terkejut. Karena gigi ikan ini berkembang jauh di dalam mulutnya, mereka tidak memiliki cara untuk menyerang ikan lainnya,
mereka cenderung menabrak ikan lain di akuarium dan kemudian pergi. Blood red parrot dapat memakan makanan daging dan nabati asalkan cocok dengan mulut mungil mereka. Penting bagi pemiliknya untuk memastikan ikan ini benar-benar sudah makan. Sangat sulit bagi mereka untuk bersaing mendapatkan makanan, dengan mulutnya yang kecil dan bentuknya yang tidak biasa. Lima, ikan pleco. Pleco biasa adalah salah satu ikan yang ramah, dan dapat ditempatkan di akuarium yang sama dengan louhan. Kehadiran spesies lain benar-benar tidak mengganggu mereka, dan selama pleco memiliki ukuran yang sama dengan ikan agresif lainnya. Mereka juga tidak akan diserang, namun pleco menguasai wilayahnya sendiri jika ada ikan lain dari keluarga yang sama. Mereka agak pasif di siang hari, menggunakan batu dan dekorasi untuk bersembunyi. Ini adalah jenis ikan yang aktif di kegelapan atau ketika malam tiba di habitat aslinya. Bahkan ketika mereka aktif, mereka biasanya berenang dekat dengan dasar akuarium dengan lambat. Mereka juga membersihkan ganggang saat bergerak, yang merupakan kelebihan lainnya dari jenis ini. Enam, green terror, ikan hias air tawar berwarna-warni. Green terror sama agresifnya dengan louhan. Yang paling penting bagi ikan ini adalah kualitas air. Jaga air tetap bersih dan segar dan mereka akan bisa hidup di akuarium dengan nyaman. Green terror ciclit suka berenang di dalam akuarium, berkeliaran di semua dekorasi dan bermain-main dengan kerikil. Oleh karena itu, mereka menempati hampir seluruh wilayah akuarium, dan mereka tidak ingin diganggu oleh ikan lain. Mereka hanya mentolerir ikan yang berukuran sama. Ikan yang lebih kecil pasti akan dimakan atau dibunuh oleh mereka pada satu waktu. Terutama selama musim pemijahan, mereka juga menjadi lebih buas seiring bertambahnya usia. Ikan ini akan baik-baik saja, bila memiliki ruang yang cukup untuk berenang bebas dan dekorasi yang cukup besar. Green terror sering suka bersembunyi dari cahaya terang meskipun mereka tidak peka terhadapnya. Tujuh, bicir dragonfish. Banyak akuaris yang ingin membuat koleksi mereka menjadi lebih beragam, dengan memasukkan bicir dragonfish alias palmas di akuarium mereka. Ikan ini memiliki tubuh seperti belut yang unik dengan kepala seperti naga. Meskipun mereka tidak seagresif louhan, masih ada kemungkinan mereka memakan ikan kecil di sekitarnya. Bicir dragonfish tidak memiliki masalah hidup dengan ikan yang lebih besar darinya. Mereka berenang dengan tenang di sekitar akuarium, dekat ke bagian bawah. Karena penglihatannya sangat buruk, mereka tidak terlalu bergantung pada mata, dan lebih suka mencari makanan dalam gelap, mengandalkan indera mereka yang lain. Mereka terkadang merangkak di sekitar substrat, menggunakan ekor dan siripnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Delapan, Texas ciclit, adalah pilihan yang luar biasa untuk setiap penggemar ikan hias, berkat warna-warna cerah dan pola yang unik. Ikan ini sangat agresif dan akan mempertahankan wilayahnya sendiri dengan penuh semangat, namun masih sangat populer karena tampilannya yang khas. Jika memelihara Texas ciclit, Anda tak perlu khawatir dengan suhu air, karena ikan ini dapat beradaptasi dengan akuarium ikan hangat dan dingin. Karakteristik utamanya adalah tubuh datar, berbentuk oval, mulut besar dan protrusif, serta bintik-bintik biru dan hijau, terang pada latar belakang coklat gelap yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah ikan omnivora yang memakan makanan apapun yang dapat ditemukannya. Namun ikan ini cenderung menghasilkan lebih banyak kotoran organik, daripada ikan biasa, yang membuat pemiliknya harus rajin-rajin membersihkan akuariumnya. Texas ciclit harus disatukan dengan teman akuarium pilihan, jika tidak maka mereka akan menjadi sangat agresif.
9. Ikan Oscar. Oscar adalah salah satu ikan hias populer pecinta jenis ciclit di seluruh dunia. Meskipun tidak super agresif, ikan ini bisa dipelihara bersama dengan ikan predator lainnya, termasuk louhan, tentu saja dengan kapasitas akuarium yang memadai. Ikan Oscar ada berbagai motif warna, seperti jenis tiger dan albino. Oscar termasuk ikan hias predator dengan mulut besar, dan menyukai makanan hidup, terutama ikan kecil dan krustasea. Oscar dapat tumbuh besar dan kuat, meski sedikit rentan terhadap beberapa penyakit ikan, tetapi ikan bisa menjadi kombinasi teman akuarium ikan louhan yang fantastis. Sepuluh. Tinfoil barb. Sisik tinfoil barb benar-benar sesuai dengan namanya, sisik metalik dan berwarna-warni berkilau terutama saat terkena cahaya. Ikan ini bisa tumbuh cukup besar dan hidup bergerombol, jadi butuh akuarium berkapasitas setidaknya 1000 liter agar mereka tampak sempurna. Tinfoil barb adalah jenis diterfish untuk ikan louhan dan jenis ciclit lain yang agresif, karena ikan ini mampu bergerak cepat dan bergerombol. Sama seperti silver dollar, tinfoil barb juga memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran yang dimasak, sementara sayuran segar juga harus diberikan secara teratur. Sebelas. Red terror ciclit. Ikan ini bisa tumbuh sangat besar, betina dewasa akan berukuran sekitar 30 cm atau lebih, dan yang jantan bisa mencapai 50 cm. Ketika sudah tumbuh dewasa, kamu harus berhati-hati saat memberi makan atau melakukan pergantian air, karena bisa saja akan menggigit dan mengakibatkan luka serius di tangan. Sebagai teman louhan di dalam akuarium, ikan ini sangat pas berdasarkan warna. Karena baik jantan maupun betina, ikan ini memiliki pola merah dan hitam tang sangat cantik, cukup kontras dengan warna ikan louhan jenis manapun. Ikan ini juga cukup agresif ketika mendapat gangguan dari ikan lain seakuarium. Jadi jika ikan red terror dan louhan dipelihara bersama, sebaiknya kapasitas akuarium cukup mumpuni, setidaknya 500 liter air. Dua belas. Midas ciclit. Ikan midas ciclit adalah rekomendasi utama jika kamu ingin memberi teman louhan dalam satu akuarium. Ikan ini memiliki hubungan genetik dengan louhan, seperti yang kamu ketahui, bahwa louhan adalah bibrida atau persilangan dari beberapa jenis ciclit Amerika Tengah. Midas ciclit biasanya berwarna cerah keemasan, memiliki bentuk tubuh yang hampir mirip dengan louhan, juga memiliki sedikit jenong di atas kepala, seperti ciri-ciri louhan pada umumnya. Ini menandakan kedua ikan ini memiliki sifat maupun cara perawatan yang sangat mirip. Baik louhan maupun ciclit midas adalah spesies ikan teritorial berukuran cukup besar, sehingga untuk memeliharanya dalam satu akuarium, membutuhkan ruang yang cukup luas. Sekitar 500 liter air, atau mereka akan bertarung sampai salah satu atau keduanya mati. Cara mengatasi ikan louhan yang agresif. Cara termudah untuk mengurangi serangan ikan louhan adalah dengan menambahkan ikan lain ke dalam tangki akuarium. Jika mereka memiliki cukup ruang, keduanya akan berenang bersama, yang dapat mengurangi tingkat stres satu sama lain. Hampir setiap ikan dengan temperamen tinggi dan agresif harus memiliki banyak ruang untuk berenang. Masing-masing dari mereka memiliki wilayahnya sendiri, jadi ikan lain tidak akan bisa untuk menyerang. Walau ikan louhan sekalipun, letakkan cukup banyak ornamen, batu, atau elemen kayu di dalam tangki akuarium, agar ikan lain dapat bersembunyi ketika ikan louhan menyerang. Perlu diingat bahwa ikan louhan merupakan ikan besar yang kadang-kadang menabrak sesuatu. Jika dekorasi tidak diatur dengan benar,
Akuarium dapat dengan cepat menjadi berantakan, karena louhan tidak suka hidup di lapisan akuarium tertentu. Jika dekorasi tidak diatur dengan benar, akuarium dapat dengan cepat menjadi berantakan, karena louhan tidak suka hidup di lapisan akuarium tertentu. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.